Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis al-ilm, ilmu syar'i yang bisa menyatukan hati orang-orang beriman. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulu kalian berada di tepi jurang neraka Jahannam, lalu fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan hidayah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan dan kebesaran ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia, manfaat buat kita di akhirat. Tema-tema kita insyaallah selama besok kajian tafsir Al-Quran. Kita ingin dan berharap menjadi atau termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang ta'allama al-Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini orang Islam yang paling mulia. Al-Quran segala-galanya bagi umat Islam. Kalau kita membaca dan memahami ayatnya, memahami ayat Al-Quran seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang para ulama lainnya, Imam Suyuti, mereka mengatakan bahwa mempelajari Al-Quran dengan cara membaca dan memahami maknanya jauh lebih mulia daripada hanya sekedar membaca saja. Membaca Al-Quran memang pahalanya besar. La aqulu alif lam mim harf, walakin aqulu alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Satu huruf sama dengan asyru hasanat, 10 bagi mereka yang membacanya. Wa man syaq, dan mereka yang kesulitan untuk membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi wa huwa syaqun lahu ajran. Orang yang terbatah-batah membaca Al-Quran, susah payah dia membacanya, Allah tetap memberikan pahala 2 bagi dia. Ini pahala membaca Al-Quran. Bagaimana dengan membaca Al-Quran lalu dia memahami, merenungi maknanya,
lalu mencoba untuk mengamalkan dalam keseharian. Tentu ini adalah khairukum, orang yang terbaik di antara kita. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan bersama-sama tafsir surat At-Takwir yang ada pada juz 30. Surat At-Takwir ini termasuk kategori surat-surat yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah diambil dari kata Makkah, artinya surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Dengan bahasa yang lebih sederhana lain, surat-surat yang diturunkan semasa Rasulullah SAW berada di Makkah sebelum hijrah. Surat-surat yang turun di masa ini banyak berbicara tentang prinsip keimanan, menetapkan iman kepada Allah, menetapkan iman kepada hari akhir, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada takdir. Banyak menekankan sisi iman dan akidah. Untuk itu, kalau kita camkan bersama, pada juz 30 dan juz 29 yang rata-rata suratnya hampir semua turun pada masa ini, kita akan dapati ayat-ayatnya tidak keluar dari tema ini, ya, nggak keluar dari tema ini, menetapkan iman dan akidah seorang muslim. Kemudian ayat-ayat yang turun di masa ini rata-rata ayat-ayat yang pendek-pendek, ya. Kemudian bahasanya tegas, lugas, ya, tajam, dan langsung menyentuh. Ini ciri-ciri dari surat-surat yang turun di masa ini. Kenapa? Karena prinsipnya semasa Rasulullah SAW berada di Makkah sebelum hijrah, itu menanamkan sisi akidah dan iman para sahabat, ya. Beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun, ya. Dan sisi iman, akidah yang ditanamkan oleh Allah, ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di antaranya surat At-Takwir ini. Surat ini dinamai At-Takwir, ya, diambil dari ayat yang pertama, yaitu idza syamsu kuwirat. Kata kuwirat ini adalah mabni lil majhul, istilah bahasa Arab, atau istilah kita kalimat pasif, ya, kalimat pasif, yaitu pada fi'il kuwirat. Diambil dari inilah penamaan surat ini, yaitu surat At-Takwir, ya. Kemudian surat ini temanya, ya, tema dari surat ini pertama berbicara tentang iman terhadap hari akhir, ya. Surat ini temanya yang pertama bicara tentang iman terhadap hari akhir. Iman khususnya iman terhadap adanya dan datangnya hari kiamat, dan iman kepada hari kebangkitan, ya. Tentu maknanya pula adalah
bantahan bagi mereka-mereka yang tidak beriman dengan adanya hari akhir. Jadi intinya secara umum iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Ya. Tema yang kedua di surat At-Takwir ini adalah iman terhadap Al-Quran. Ini tema besar yang ada pada surat At-Takwir. Bicara tentang hari akhir, tentu kita bicara rentetan. Yang pertama, kematian. Kematian itu bagian dari hari akhir. Yang kedua, bicara tentang hari kiamat, itu juga bicara tentang hari akhir. Kemudian yang ketiga, bicara tentang alam kubur. Ini adalah iman terhadap hari akhir. Kemudian yang keempat adalah tentang al-ba'ts wal jaza, hari kebangkitan dan pembalasan, hisab. Ya. Kemudian yang kelima bicara tentang apa? Surga dan neraka. Wal jannatu haqq wal jannatu haqq wan naru haqq. Surga itu benar dan neraka itu benar. Nah, ini yang menjadi tema secara rinci di surat At-Takwir, kecuali tentang kematian. Kematian dibahas di pembuka surat An-Nazi'at. Ya, surat An-Nazi'at itu surat kedua di juz 30. Pembuka ayatnya bicara tentang kematian dan proses roh dicabut oleh Allah. Seperti apa? Ya, seperti apa roh itu diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pembahasan pada awal surat An-Nazi'at, sehingga dia dinamai dengan An-Nazi'at sesuai dengan proses pencabutan nyawa ketika seseorang wafat. Kita mulai dari awal surat. Ya. Surat ini panjang para jamaah sekalian. Ya. Surat ini panjang sekali. Ya. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syams. Ketika asyams itu matahari. Ketika matahari kuwirat. Kuwirat itu apa artinya? Nah, di sini ada beberapa pandangan dari para ahli tafsir. Beraneka ragam pandangan para ahli tafsir, dan perbedaan yang diungkapkan oleh para ahli tafsir ini hanya perbedaan yang dikenal dalam ilmu tafsir, namanya ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan redaksional saja. Ya, perbedaan redaksional. Jadi bukan perbedaan yang mengarah kepada kontradiksi makna, tidak. Maksud dari perbedaan redaksional adalah kalimat dan penjabarannya yang berbeda-beda. Sebetulnya itu semua kalau digabung menjadi satu akan melahirkan satu kesimpulan. Kuwirat. Ibnu Jarir At-Tabari mengartikan kuwirat itu adalah ibarat ini kertas tisu. Ya. Kuwirat itu artinya luffa ba'duhu min ba'd, dilipat begini. Ini namanya kuwirat, Pak. Faham? Ya.
dilipat atau melipat ya. Karena ini kalimat pasif, jadi dilipat. Luffa ba'duhu min ba'd, jadi satu bagian dilipat ke bagian yang lainnya. Ini namanya kuwirat. Ada yang mengatakan kuwirat di sini adalah itmahallat, hilang. Matahari itu akan menghilang dan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kuwirat di sini adalah lenyap cahayanya. Cahayanya menghilang. Cahayanya hilang, kuwirat. Ada yang mengatakan kuwirat di sini adalah mataharinya diambil oleh Allah dan dikembalikan ke dalam an-nar, dibalikin ke api dan beraneka ragam dan macam-macam. Intinya idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu habis masa kerjanya. Kesimpulan dari Al-Imam Muhammad Amin Syangqiti di tafsirnya Adwaul Bayan. Kesimpulannya adalah bahwa matahari ini ada masa expirednya, Pak. Istilah orang produk barang ya. Ada masanya. Habis matahari ini sudah. Ketika matahari ini habis, maka yang terjadi adalah apa? Cahaya dan sinar mataharinya itu akan hilang, Pak. Kemudian matahari ini pun akan menghilang juga. Cahayanya hilang dan mataharinya pun akan menghilang. Ya. Seperti pada surat Al-Qiyamah. Yang bawa Quran, coba buka surat Al-Qiyamah. Ini proses terjadinya hari kiamat, Pak. Seperti hadis yang dikutip oleh pengantar tadi, riwayat Imam Tirmidzi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ra'ya ainin. Siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala dia, maka baca surat ini ya. Baca surat Infitar, baca surat Insyiqaq. Kalian akan melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri ya. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari menghilang, sudah habis masa kerjanya, cahayanya tidak ada dan fisik mataharinya pun akan menghilang, seperti yang terjadi pada surat Al-Qiyamah. Perhatikan, lihat di surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-7. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Fa idza bariqal basar, ketika pandangan manusia itu dipenuhi dengan kebingungan. Orang bingung kayak melihat ke atas, apa ini? Dia bingung. Kayak orang lihat ke atas, apa? Bengong dengan melotot matanya. Ya kan? Orang bingung gimana? Masa orang bingung sambil merem begini, Mas? Mungkin? Bukan bingung, ngantuk namanya kan? Tapi kalau bingung mesti melotot dia. Ada apa, Mas? Fa idza bariqal basar, ketika pandangan seseorang dipenuhi dengan kebingungan dia. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi semasa alam ini ada.
Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, dan bulan itu hilang cahayanya. Diartikan oleh para ulama, wa khasafal qamar, hilang cahayanya. Bulan, qamar bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan digabung dan dia tidak akan bergabung. Maksudnya apa? Kegelapan yang terjadi. Matahari tidak ada cahayanya, bulan tidak ada cahayanya, dan keduanya akan menghilang dari pandangan manusia. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalau sudah seperti itu, manusia semua akan mengatakan, kita mau pergi kemana? Ainal mafar, gimana kita tempat kembali? Mau kemana ini? Mau pergi kemana? Kalla la wazar, kalian nggak ada tempat menampung kalian. Tidak ada tempat pergi buat kalian. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, perginya kalian menuju Rabb kalian, dan disitulah tempat mustaqar yang akan kekal di situ. Nah, inilah kiamat, fenomena kiamat. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, dan beliau menukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika manusia itu sibuk di pasar, bainaman nasu fi aswaqihim, ketika manusia itu berada di pasar, di tempat pekerjaannya, bisnis, melakukan berbagai macam aktivitas pekerjaannya, tiba-tiba matahari itu menghilang, gak ada cahayanya, gelap. Tiba-tiba gelap gulita bumi ini. Bulan pun tidak ada, gelap gulita semuanya. Yaqulul insan, maka manusia akan mengatakan, ada apa ini? Terus kita mau pergi kemana ini? Lalu muncul fenomena yang kedua, yaitu fenomena yang kedua adalah apa? Wa idzan nujumun kadarat. Apa nujum? Ilmu nujum apa, Pak? Nah, kaleidoskop istilah. An-nujum, bintang. Bintang-bintang. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzan nujumu tumisat. Itu semua artinya sama. Apa? Ketika itu atau lalu, yang terjadi berikutnya adalah bintang-bintang itu inkadarat. Apa inkadarat? Berjatuhan, hilang, tidak ada dia jatuh semua itu bintang-bintang itu. Padahal dalam ilmu pengetahuan bintang ini jumlahnya jutaan, tidak ada orang yang tahu berapa jumlah bintang. Inkadarat, jumlah ini bintang-bintang itu akan berjatuhan semua. Sama juga dengan ayat wa idzal kawakibun tatharat di surat Infitar. Sama juga yang di surat Mursalat, wa idzan nujumu tumisat. Artinya sama, bintang-bintang semua akan berjatuhan. Mataharinya lenyap, bulannya lenyap, bintangnya rontok, Pak. Jatuh semua. Lalu wa idzal jibalu suyirat, itu tadi fenomena alam, ya, fenomena yang ada di langit. Sekarang fenomena yang ada di bumi, apa yang terjadi? Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika itu pula gunung-gunung suyirat
berjalan, dibuat oleh Allah berjalan. Wa tahsabuha jaminatan fahiya tamurru marra sahab. Kamu menganggap gunung-gunung ini kokoh kekar di tempatnya, tapi sebetulnya gunung ini nanti akan berjalan seperti awan itu. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kelak gunung ini akan dicabut oleh Allah dari akar-akarnya istilahnya, sehingga kalian akan melihat bumi ini akan menjadi rata, Pak. Tidak ada gunung lagi, rata. Terus kemana gunungnya? Gunungnya berterbangan. Gunungnya terbang. Wa suyyiratil jibalu fakanat apa? Di surat An-Naba, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Allah jadikan gunung-gunung ini berjalan di langit, di awan, berjalan gunung ini. Lalu wa takunul jibalu di surat Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Apa al-ihn itu? Hah? Bulu berterbangan, ya kan? Bulu yang berterbangan, nah, kayak sebuah bulu kapas ataulah apalah yang ringan yang berterbangan. Seperti itulah gunung nanti. Terus cuman berterbangan gitu, gede-gede gitu di atas? Tidak. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Lalu setelah gunung itu diangkat oleh Allah, dia berterbangan. Wa humilatil ardu wal jibal, gunung dan bumi ini dibawa oleh Allah. Lalu fadukkata dakkatan wahidah, dibenturkan bumi dengan gunung itu satu kali benturan saja. Fakanat saraba, maka jadilah gunung-gunung itu faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan gunung-gunung ini seperti serpihan-serpihan serbuk yang hilang ditiup angin. Tepung kita ambil di tangan kita, lalu kita tiup. Itulah gunung nanti seperti itu, dibenturkan oleh Allah dengan bumi. Wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru utilat. Kalau sudah kondisi begitu para jamaah, bagaimana kondisi makhluk hidupnya? Tahu artinya isyar? Isyar itu adalah nuak, onta betina yang lagi bunting. Jadi bayangkan onta betina bunting, kira-kira sama pemiliknya diapain? Hah? Disayang-sayang, Pak. Dijaga tuh onta. Kenapa? Mau beranak nih onta. Dijaga, disayang, diperhatiin, terus dikontrol. Tapi ketika fenomena itu wa idzal isyaru utilat, dan di hari itu onta-onta betina yang bunting itu utilat, tidak diurusi lagi oleh pemiliknya,
tidak digobres oleh pemiliknya. Artinya apa? Nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Apa maknanya? Manusia tidak mengurusi lagi bisnisnya, usahanya, dagangnya, yang selama ini manusia menjadikan bisnis dan dagangan itu sebagai Tuhan dia. Bangun tidur mikir dagang, mau tidur mikir besok mau dagangan apa. Terus otaknya itu fulus, wa ma adraka ma fulus. Bangun tidur mikirin duit, mau tidur mikirin besok. Terus manusia itu dipikirin, disayang-sayang, ditimang-timang. Bangun tidur melihat rekeningnya, mau tidur dilihat rekeningnya hari ini berapa. Dihitung duitnya. Seperti itu terus, kayak sales. Datang ke kantor laporan, pulang ke kantor laporan juga. Begitulah manusia. Tapi hari kiamat tiba utilat. Sudah nggak diurusi lagi manusia sama mereka. Ini gambaran akan dahsyatnya hari kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Saat itu kalian melihat manusia-manusia seperti orang mabuk teler. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Perempuan-perempuan yang lagi menyusui bayinya, dia lupa kalau lagi nyusui bayi, ditinggalin. Perempuan-perempuan yang hamil tiba-tiba melahirkan, padahal itu masih belum waktunya melahirkan. Begitu dahsyat hari kiamat itu terjadi. Porak-poranda, kacau semuanya, penuh dengan ketakutan. Lupa terhadap dunianya sudah. Yang bunting lahiran, yang sehat kayak orang teler. Inilah hari kiamat. Lalu wa idzal wuhushu husyirat. Ciri-ciri gunung mau meletus apa, Pak? Apa biasanya? Binatangnya itu biasanya turun. Binatangnya turun, burungnya pada lari, semua turun. Kenapa? Suhunya panas. Ini wa idzal wuhushu husyir. Gunungnya kemana? Udah nggak ada. Gunung nggak ada. Situasi gelap. Binatang husyirat, dikumpulkan jadi satu oleh Allah. Lalu binatang-binatang ini semuanya mati. Setelah dikumpulkan, mereka mati semua. Husyirat, dikumpulkan dan mati mereka semuanya. Semua binatang, burung, darat, semua dikumpulkan oleh Allah dan semuanya mati. Kemudian wa idzal biharu sujirat. Umar bin Khattab bercerita, ini kisah dikutip oleh Imam Ibnu Jarir dan tidak disebutkan kebenaran kisahnya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada seorang Yahudi. Pertanyaannya, di mana neraka jahanam itu? Di mana neraka jahanam? Si Yahudi ini jawab, neraka jahanam itu berada di bawah laut. Di bawah laut. Lalu Rasulullah menjawab, yang dia ucapkan benar. Yang dia ucapkan benar. Wa idzal biharu sujirat. Apa sujirat? Hah? Wa idzal biharu
Sujirat. Ketika air laut itu berubah jadi api, Pak. Air laut, air, namanya air laut. Nanti di hari kiamat dia akan berubah menjadi api lautan. Wa idzal biharu sujirat wal bahrul masjur. Dan lautan-lautan yang berubah menjadi api, Pak. Dan di masyarakat kita di dunia ada terbukti ternyata di beberapa negara lautan itu mengeluarkan api, Pak. Ya. Wal bahrul masjur sujirat. Terus gimana? Lautan berubah menjadi api. Terus penghuninya manusia yang ada di darat gimana? Udara panas di darat terjadi akibat apa? Air laut. Kan gitu kan? Makanya daerah-daerah yang dekat dengan laut itu suhu udaranya panas. Lah sekarang kalau lautnya berubah jadi api, tuh kota, tuh kampung jadi apa? Mereka yang tinggal di pegunungan, gunungnya dicabut sama Allah, tuh jadi apa mereka? Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semuanya. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa dikumpulkan jadi satu oleh Allah. Nah, sampai di sini ini bicara setelah dunia hilang. Jadi mulai ayat wa idzan nufusu zuwijat pada ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-7 ini bicara nanti di hari akhir setelah kiamat terjadi, yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar wa idzan nufusu zuwijat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika ayat ini turun, apa yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa itu digabungkan jadi satu oleh Allah? Rasulullah menjawab, ad-duraba, yaitu berpasang-pasangan. Apa yang dimaksud dengan berpasang-pasangan? Suami istri, laki perempuan. Tidak. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan di sini adalah orang yang baik digabung dengan orang yang baik. Orang yang buruk digabung dengan orang yang buruk. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Kapan kiamat tiba?" Rasulullah balik bertanya, "Madza a'datta laha?" Kamu punya persiapan apa untuk datangnya hari kiamat itu? Istilahnya berani nanya kiamat, emang kamu punya modal? Pertanyaan, jawaban luar biasa, jawaban yang lebih luar biasa. Emang kapan sih kiamat? 2012 ya dulu. Ya. Emang punya persiapan apa kok nanya-nanya kiamat? Kan? Lalu sahabat ini menjawab, "Ma'adatu laha min kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah." Saya tidak memiliki persiapan banyak wahai Rasulullah. Salat saya tidak banyak, puasa saya tidak banyak, sedekah saya tidak banyak, ibadah saya tidak banyak. Cuman inni uhibbuka ya Rasulullah, tapi saya mencintaimu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Anta ma'aman ahab." Kamu kelak di akhirat bersama dengan orang yang engkau cintai, dan aku akan bersama kamu di surga.
Seorang laki-laki lain dalam kondisi hari yang berbeda bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna qauman yuhibbu qauman fima yalhaqu bihim." Ada seseorang kaum yang mencintai mereka. Ngefans istilah anak muda. Cinta, ngefans sama mereka. Fima yalhaqu bihim, apa yang mereka peroleh atas sikap mereka yang loyal, ngefans, suka, demen sama dia. Nabi menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang di akhirat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Anda suka dengan pemain bola kafir di akhirat, duduk sama dia nanti kamu. Ya. Handphonenya, bajunya, semuanya punya foto-foto dia. Gak tobat kamu, di akhirat duduk sama dia nanti kamu. Dengan penyanyi-penyanyi barat dan penyanyi-penyanyi itu semua itu. Mau? Ada yang mau? Ada. Ya. Makanya doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah aku hidayah menuju jalan yang lurus, Islam, Quran, hadis para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ini yang pernah mereka, Rasulullah, mereka para sahabat Nabi, para ulama yang melewati jalan ini. Jadikan aku meniti jalan ini, jalan yang pernah mereka lalui. Jadikan aku melalui jalanan yang seperti mereka lalui. Jadikan aku seperti mereka. Jangan jadikan aku seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ini Islam, Pak. Ini Islam. Ini Islam. Suatu hari Abu Hurairah itu punya majelis taklim, kajian. Abu Hurairah itu sering berdoa untuk ibunya. Ya, sejak masuk Islam, Abu Hurairah itu tinggal jauh dari ibunya. Ya, jadi ketika Abu Hurairah datang ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriah dengan kira-kira 50 keluarga dari suku Daus Yaman, mereka semua masuk Islam di hari itu, hari ke-7. Tahun ke-7 maksud saya. Setelah semua dari suku Daus itu masuk Islam, mereka tinggal sesaat di kota Madinah. Lalu mereka semua memutuskan untuk pulang dan balik ke perkampungannya, yaitu perkampungan Daus di Yaman. Dari situlah Abu Hurairah berasal. Tetapi Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi itu memilih untuk menetap dan tinggal di kota Madinah sejak tahun ke-7 hingga beliau wafat di pinggiran kota Madinah. Jadi beliau selalu merindukan ibunya. Beliau selalu berdoa untuk ibunya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku, rahmati ibuku, dan ampuni dosa-dosa orang yang berdoa untuk ibuku. Doa Abu Hurairah ini didengar oleh muridnya. Sejak saat itu muridnya bilang apa? Ya Allah, ampuni dosa ibu Abu Hurairah. Temennya komplain, kamu ini kenapa nggak doain ibumu aja? Kok malah doain ibunya Abu Hurairah? Dia jawab, aku berdoa untuk ibunya Abu Hurairah jauh lebih mulia daripada aku minta sendiri untuk diriku. Kenapa? Ini Abu Hurairah doanya dikabulkan sama Allah. Dan kalau aku berdoa untuk ibunya Abu Hurairah, berarti aku terkena doanya Abu Hurairah. Dosaku diampuni juga. Artinya apa, Pak? Sebegitu besarnya para ulama dulu, at-tabi'in, dalam mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada seorang tabi'in lagi ditanya oleh seseorang orang lain, itu Muawiyah bin Abi Sufyan, kenapa dia kok berseteru dengan Ali bin Abi Thalib? Sungguh Muawiyah bukan orang yang baik. Kata seorang alim ini, sungguh jika engkau beribadah seumur hidupmu tanpa putus, kamu hidup dengan penuh ibadah, sholat seumur hidup kamu belum menyamai sholatnya Muawiyah sejam saja nggak bisa. Paham? Kamu ibadah seumur hidup dibanding dengan Muawiyah sholat sejam, lebih mulia ibadahnya Muawiyah dari kamu seumur hidup. Artinya apa? Inilah Islam. Yang dicintai siapa? Yang dicintai adalah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha ibni fa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, Hasan bin Ali ini adalah anakku, cintai dia ya Allah, dan cintai semua orang yang mencintai dia. Terus sekarang umat Islam tidak tahu sahabatnya, tidak kenal sahabat Nabi. Yang dikenal siapa? Pelatih Manchester United, tahu Pak? Pemain bola semua tahu, pelatihnya aja tahu, apalagi pemainnya. Sampai harganya tuh pemain kakinya berapa tahu? Penyanyi dangdut tahu Pak? Tahu penyanyi dangdut. Setan Jin Ifrit tahu dia. Tapi sahabat Nabi kakak kenal. Terus setelah itu kita pengen niru sahabat. Niru apanya? Kenal enggak? Inilah dahsyatnya ayat ini. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu digabungkan oleh Allah. Oh, ini grupnya as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim mutaqabilin, dan seterusnya. Ini adalah grup dan kelompoknya Nabi, kelompoknya para sahabat, para ulama, as-sabiqun awwalun, dan orang-orang yang mencintai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan ridho sama mereka sampai hari kiamat. Yang mengikuti mencintai mereka akan gabung di sini. Oh, ini kelompoknya Abdullah bin Ubay. Oh, ini kelompoknya Abu Lahab, Abu Jahal. Di mana? Di sini sebelah kiri. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dikumpulin sama Allah, dikelompokkan, diklasifikasikan sama Allah. Seorang sahabat yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan air wudhu, menyiapkan ini, membantu Rasulullah SAW. Lalu Nabi ingin memberikan hadiah kepada dia. Sal tu'ta, kamu minta apa? Saya kasih kamu. Cerdas dia. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as'aluka murafaqatakal jannah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku pengen menemani engkau di surga. Loh, bukan itu maksud saya, yang lain aja kamu mintanya. Enggak ada yang lain, saya mau minta ini. Yang lain, enggak, saya minta ini, wahai Nabi. Saya enggak mau minta dunia, saya mau minta ini. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu, fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Kalau gitu, bantu aku yang manfaatnya untuk kamu memperbanyak sujud.
Luar biasa, Pak. Luar biasa, jemaah. Kita mencintai Allah, Rasulullah, para sahabat akan terdorong untuk mengikuti ibadah, akhlak mereka. Makanya akhirat dikumpulkan sama mereka. Bukan sekedar cinta, tapi bantu saya untuk memperbanyak sujud kalau kamu mau ingin sama saya. Ingin bersama Rasulullah, para sahabat, ikuti manhaj mereka, ikuti tauhid mereka, ikuti akidah mereka, ikuti ibadah mereka, ikuti akhlak mereka. Nanti kamu sama mereka. Mencintai pemain bola, rambutnya dipotong kayak pemain bola. Kaosnya tulisin nama di belakangnya, kaos dia. Padahal pemain bola yang dia sukai itu Yahudi tulen. Ulaika hum syarrul, manusia, makhluk paling jahat. Makhluk paling jahat, kambing lebih mulia dari dia, Pak. Menurut penafsiran para ulama. Terus kita demen sama mereka, diikat bareng kamu nanti di neraka jahanam sama mereka. Hah? Anak-anak kita ajarin untuk demen sama tuh kafir-kafir itu. Apa? Coba tanyain, tokoh yang dia sukai siapa? Pasti yang disebutkan tokoh-tokoh kartun Jepang sama Amerika. Siapa anak pahlawan superhero? Pasti yang disebutkan tuh kafir yang disebutnya. Padahal mereka punya tokoh-tokoh hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat dijamin surga. Kenalkah mereka? Enggak. Siapa yang salah? Mama. Ya, orang sini bilang mama ya. Mamanya. Kalau ayah apa? Ayah. Orang Jawa bilang mboe, mai kata orang Jawa. Ibunya nggak kenalin, nggak kenal sama sahabat. Kenapa bisa demikian? Bapaknya juga nggak kenal kok. Ibunya nggak kenal. Di akhirat ya udah sama mereka kamu nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat. Apa artinya al-mau'udah? Mau'udah ini bayi yang dikubur hidup-hidup. Maaf, bayi yang dikubur hidup-hidup, Pak. Zaman jahiliyah dulu kalau punya anak perempuan, wa idza busyira ahadukum bil untha walla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kalau mereka mendapatkan bayi perempuan, maka mereka malu banget. Akhirnya bayi itu diapain? Digali, ditanam hidup-hidup. Ditanam hidup-hidup. Di Makkah ada seorang namanya Zaid At-Taimi. Dia sepupuan sama bapaknya Umar bin Khattab. Sepupu sama Khattab. Khattab itu bapaknya Umar. Zaid seseorang satu-satunya orang yang masih beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Satu orang yang masih bertauhid di kota Makkah. Tinggal dia satu. Sama Waraqah bin Naufal, tapi Waraqah masuk Nasrani. Tanassar. Kalau dia Zaid tidak. Zaid berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim. Lalu jika dia mendengar ada bayi perempuan lahir, dia buru-buru samperin tuh keluarganya dan diminta anaknya biar tidak dibunuh, sehingga rumahnya mirip panti asuhan.
Zaid bin Az-Zaid At-Taimi punya anak laki-laki namanya Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Saya mau tanya. Hah? Siapa itu? Hah? Barakallahu fiik. 1 dari 10 sahabat yang dijamin surga, namanya Sa'id bin Zaid, menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, namanya Fatimah. Dia yang pertama di antara orang pertama masuk Islam. Bapaknya yang nampung cewek-cewek, bayi-bayi perempuan yang mau dibunuh. Jadi ayat ini wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kalian itu membunuh bayi ini? Ini sama dengan kondisi sekarang. Apa itu? Seorang perempuan hamil, tapi bahasa perempuan belum siap punya anak. Belum siap punya anak. Akhirnya diapain? Digugurin. Ini termasuk di ayat ini nanti. Hah? Orang ini, keluarga ini, suami istri ini termasuk ini. Yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama termasuk siapa? Orang laki perempuan, suami istri yang diikat rahimnya agar dia nggak punya anak lagi, atau diambil rahimnya biar tidak punya anak lagi, atau bahasa awamnya, bahasa orang awamnya disumpel deh biar nggak punya. Udah cukup deh, berapa? Udah punya anak 2, cukup 2 aja deh. Jadi sekolah pada mahal, nanti gimana sekolahnya, susah bayar sekolahnya. Hah? Udah cukup sekian aja anaknya. Jadi orang sekarang ini semakin kesini semakin tidak beriman. Ya enggak? Coba orang dulu kerjanya apa? Tani. Berapa penghasilan tani? Setiap hari dapat duit berapa? Hah? 10.000? 5.000? Anaknya berapa? Hah? Kayak anak ayam. Iya kan? Penghasilannya apa? Ada. Sehari 5.000. Anaknya gemuk-gemuk Pak, seger-seger. Coba di gunung, lihat anaknya orang-orang gunung itu, berapa penghasilannya? Kurus-kurus anak mereka, seger Pak. Anaknya orang kota, baru punya anak 2, anaknya kenapa? Anu Pak, anak saya terjadi penyempitan di ususnya Pak. Macem-macemnya, kamu nggak iman, diadab kamu sama Allah. Dan nggak percaya lagi sama Allah. Udah punya anak 2 aja, sekolah susah, beras mahal. Lo nggak percaya sama Allah kamu? Ya percaya sih Pak, tapi kan hati-hati boleh. Ya beda tipis deh. Beda tipis sudah. Artinya ujungnya ya nggak percaya juga dia kan. Nah itulah. Ini termasuk itu. Membatasi kelahiran. Cukup sekian aja. Karena khosyata imlaq, takut miskin. Artinya tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan takdir. Ya. Susah Pak kalau kesehatan. Daftar aja tuh asuransi kesehatan, tambah nggak beriman kamu. Hidup kok takut. Hidup nikmatin Pak. Makan nasi jagung seger waras sehat kata orang Jawa Pak. Kan
Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, tuh bayi-bayi yang dibunuh, digugurkan kandungannya oleh kedua orang tuanya, ditanya oleh Allah di akhirat, kamu dibunuh atas apa? Pertanyaan apa? Pertanyaan keadilan. Pertanyaan untuk menghukum mereka yang melakukan itu. Bi ayyi dzambin qutilat. Subhanallah. Kemudian wa idza suhufu nusyirat. Apa suhuf itu artinya? Sahifah. Sahifah itu apa? Lembaran. Sahifah itu lembaran-lembaran itu. Lembaran isinya, dulu kalau anak-anak kita sekolah, pembagian hasil nilai ujian pakai apa, Pak? Sekarang pakai kembali ke rapot atau dikasih selembar anak Bapak? Selembar kan sekarang kan? Dikasih selembar, Pak. Diapain selembar itu? Dibagi ke Bapak. Ya kan? Saya mau tanya sekarang, ini pengalaman Bapak yang di sekolah. Kalau nilai anak Bapak bagus-bagus semua, cara guru ini baginya gimana? Ngasihnya ke wali murid, ke orang tuanya. Dikasih langsung atau dikasih plus dipanggil? Dikasih langsung atau dikasih plus dipanggil didudukin? Yang mana, Pak? Kalau nilainya bagus, dikasih langsung plus didudukin atau enggak? Dikasih langsung terus pulang. Yang disuruh duduk dulu siapa? Pak, mohon maaf, Bapak Ibu orang tuanya ini ya, ya, saya pengen ngobrol dulu. Artinya apa? Artinya bandel anakmu, Pak. Iya enggak? Suruh duduk dulu. Kenapa? Lagi musim rambutan. Maksudnya apa? Merah semua tuh, dipanggil Bapak, sini Pak. Wa idzas suhufu nusyirat, ketika lembaran-lembaran itu dibagi sama Allah kepada kalian. Dibagi. Kalau musim alpukat, mangga, wah hijau semua, senang Pak. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, di surat apa? Al-Haqqah ya. Coba di surat Al-Haqqah buka. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Enggak jauh dari Al-Qiyamah. Mereka yang mendapatkan suhuf, catatan itu dengan tangan kanan, mereka akan bilang, ini di padang mahsyar. Mereka akan mengatakan kepada semua orang, ha umqra'u kitabiyah. Ini loh catatan saya, buka. Anak Bapak nilainya 109. Pulang gimana, Pak? Ulangan nih harian. Dapat 8, 9, 10, 9, 10. Pulang ke rumah gimana? Buka pintu ngapain? Pura-pura on, bahlul, begok, langsung ditaruh kayak nggak ada apa-apa, atau gimana? Ya gimana ekspresinya waktu di rumah? Teriak kan? Tasnya dilempar, ayah, mama, ibu, ini nilai ujianku aku dapat 10, ya kan? Ha umqra'u kitabiyah. Ini loh manusia, catatan amalku. Ha umqra'u kitabiyah. Siapa yang mau baca? Siapa mau baca? Tapi kalau ujiannya merah, ini nanti ketahuan ayah runyam ini. Diumpetin sama dia. Kalau perlu ditaruh di kolong meja kelasnya, nggak bawa pulang. Tutup mulutnya.
Kok diem aja pulang? Nggak apa-apa, capek ya. Kan? Wa amma man utiya kitabahu bisimale, adapun orang-orang yang mendapatkan lembaran suhuf dengan tangan kiri, apa yang terjadi? Fayaqul, dia akan mengatakan apa? Hah? Ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, andai aku tidak menerima lembaran ini. Andai aku tidak menerima lembaran ini. Walam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu kalau hari ini hari penghisaban. Ma aghna anni maliyah. Hartaku nggak manfaat. Kenapa? Dulu dengan duit ini yang jelek bisa baik. Ya kan? Orang bilang orang punya duit itu bisa pinter, Pak. Ya kan? Orang punya duit bisa pinter. Pinternya apa? Pinter instan. Di akhirat, ma'aghna anni maliyah, hartaku tidak manfaat. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun sudah habis, binasa, tidak manfaat pula. Khudhuhu faghulluh. Wahai malaikat, ambil dia, faghulluh, ikat dia. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Lempar dia ke dalam neraka. Lalu ketika dia berada di dalam neraka, ikat dia dengan rantai sab'una dira'an yang panjangnya 70 hasta. Wa idza suhufu nusyirat. Ketika lembaran-lembaran itu dibagi, ada yang menerima biyaminih, ada yang menerima bisimalih, ada yang menerima wara'a dhahri, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, dia akan teriak celaka aku, binasa aku, karena dia menerima dengan tangan kiri dan dari belakangnya kehinaan, kebinasaan dan celaka. Inilah suhuf. Suhufu nusyirat, ketika lembaran-lembaran itu dibagi. Kapan? Hah? Di akhirat. Ini terjadi di akhirat semuanya. Ketika manusia di padang mahsyar. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ma li hadzal kitab, orang-orang kafir akan mengatakan, ada apa dengan lembaran-lembaran ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil pun, apalagi yang besar, semuanya dicatat oleh Allah. Semua tercatat di situ. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun. Arti tidak ada satu lafaz, satu kata yang keluar dari mulut kita melainkan di situ dicatat oleh Allah. In khair fa khair, jika itu baik dicatat sebagai kebaikan di kanan, jika itu buruk dicatat sebagai keburukan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau berat karena kebaikan dan catatan-catatan baiknya muncul di suhuf ini yang kanan, maka dia akan pergi ke surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangannya, kebaikannya sedikit, ringan kebaikannya, yang berat justru hanyalah keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wal iyadzu billah. Wa idza suhufu nusyirat.
Para ulama salaf mengatakan seseorang yang beriman akan adanya suhuf, pasti dia akan memperhatikan apa yang akan dicatat di lembaran itu. Seseorang yang beriman dengan suhuf, pasti dia akan perhatikan apa yang akan dicatat di lembaran itu. Pasti dia perhatian. Tapi seseorang yang tidak iman dengan suhuf, dia tidak peduli, Pak. Kata orang, dosa nggak becendol, kayak orang nggak bersalah aja. Iya, karena dia tidak pernah meyakini adanya suhuf, sehingga nggak peduli apa yang mau dicatat di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, wa idzas sama'u kushitat, ketika langit-langit ini nuzi'at, apa? Dicabut sama Allah, Pak. Buminya dibenturkan dengan apa? Gunung. Langitnya diapain? Wa idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Hari itu langit ini terbelah, Pak. Hancur, diangkat, diambil sama Allah. Mataharinya, oh iya, langitnya nggak ada. Bulannya, oh iya, hilang. Bintang-bintangnya, lo pohonnya diambil, Pak. Terus bintangnya kemana buahnya? Jatuh semua. Habis sudah. Laut berubah jadi api. Itulah hari kiamat tiba. Itulah hari kiamat tiba. Wa idzal jahimu su'irat. Kembali ke mahsyar. Kembali ke mahsyar. Kalau manusia sudah di situ, wa idzal jahimu su'irat, ketika neraka jahanam itu mulai dipanaskan oleh Allah, dinyalakan api neraka jahanam. Narukum hadhihi, api neraka kamu itu berapa, masih ada berapa tingkatan lagi? Hah? 69 tingkatan. Ada cerita sedikit jamaah. Saya pernah ngisi pengajian di pabrik Suzuki motor di Jakarta. Waktu itu Ramadan, kajian Ramadan. Saya ngisi kajian siang, zuhur. Banyak, penuh masjid, Masya Allah. Mereka, Pak, pekerja-pekerja pabrik pembuatan mesin-mesin Suzuki motor. Setelah selesai pengajian, ada satu jamaah nanya, Ustadz mau tanya, ya, saya bekerja di ruang oven, ya, panasnya tinggi Ustadz, bolehkah kami tidak berpuasa? Saya tidak paham, Mas. Saya bilang, maksudnya apa? Gini Ustadz, ada ruang pembakaran oven pembakaran. Itu bentuknya ruangan, gedung, tapi gedungnya itu open, Pak. Pembakaran di situ. Di situ kita mulai masuk kerja, masuk ke ruangan pembakaran itu. Kita baru masuk pakai kaos, tidak boleh pakai baju yang tebal. Kaos tipis. Kita pakai kaos, dapat sekian menit, kita keluar lagi. Kenapa? Harus memerah. Kaosnya itu kita perah begini, kayak kita celupin di air, serat. Gitu. Dan orang yang bekerja di situ, setelah sekian minggu apa bulan gitu, sebulan berapa bulan, ada jarak waktunya, harus diperiksa paru-parunya, dan dia harus pindah ke
sub yang lain, nggak boleh di situ terus, harus pindah. Kenapa Mas? Jebol paru-parunya Ustadz. Sampai berapa Pak panasnya Pak? Bisa sampai mencapai 3000 derajat. La haula wala quwata illa. Itu pun masih 69 derajat lagi di neraka Pak. Nah, bayangin Pak. La haula wala quwata illa billah. Naza'atal lishawa. Tahu artinya naza'al lishawa? Naza'ah itu artinya mencabut. Syawa itu ada beberapa penafsiran para ulama. Syawa itu ada yang mengartikan tempurung otak. Tempurung otak ini. Yang kedua, ada yang mengartikan syawa itu lapisan epidermis. Tahu lapisan epidermis? Nggak tahu. Kalau tangan kita kegores pisau dapur sedikit aja, yang muncul kelihatan warna apa? Putih. Nah, gampangannya kalau ngupas rambutan, jangan dikupas banyak, kupas rambutan pelan akan muncul apa? Lapisan putih, ya kan? Itu lapisan putih itu namanya lapisan epidermis kalau nggak salah. Antara kulit dengan daging. Naza'atal lishawa, mampu mencabut dan mengelupas tempurung otak manusia. Dan mampu api neraka itu mencabut lapisan epidermis antara kulit dengan daging, dicabut lapisan epidermisnya Pak. Sampai seberapa apinya? Cukup apinya hanya di telapak kaki kita. Apinya di telapak kaki, tapi tempurung otaknya lepas dan mendidih, kata Rasulullah SAW. Dan lapisan putih itu tadi, itu bisa terkelupas sendiri. Bagaimana dengan kulitnya dan dagingnya? Itu tengah-tengah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, hindarilah azab api neraka, walaupun hanya sepotong kurma. Walaupun hanya sepotong kurma. Artinya apa? Sepotong kurma itu bisa Anda diazab. Ini ahwanu azaban yaumal qiyamah. Ini azab neraka paling ringan. Apinya sampai telapak kaki aja api nerakanya. Ini paling ringan ini azabnya. Wa idzal jahimu su'irat, dinyalakan sama Allah. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga itu uzlifat. Apa uzlifat? Didekatkan. Dinyalakan, didekatkan. Seseorang yang wafat, saya pernah ditanya begini oleh seseorang yang nyaris nggak percaya sama azab kubur. Dia, Ustadz, orang itu kan diadab atau dimasukkan surga nanti di akhirat. Kenapa kok di kuburan dibilang ada azab kubur, ada kenikmatan kubur? Saya jawab, Pak, Bapak pernah naik kereta? Iya. Bapak pernah naik pesawat dengan tiket VIP? Iya. Ketika Bapak beli, sudah punya tiket? Sudah. Sudah beli? Sudah. Tiket apa? VIP. Teman Bapak beli tiket ekonomi. Masuk pemeriksaan loket, diperiksa, Bapak disuruh kemana? Disuruh ke lounge. Kan gitu kan Pak? Lounge itu apa Pak? Ruang tunggu VIP Pak.
ruang tunggu VIP lounge di situ. Kereta ruang tunggu eksekutif. Yang ekonomi kemana Pak? Lurus aja Pak, tungguin di situ Pak, tunggu di situ. Di mana nunggunya? Ya udah di situ deh Pak, nunggu situ deh. Campur bau pesing, campur di situ deket toilet, ya sudah nongkrong di situ, udah kotor, campur kecoa sama apa segala macam. Tapi yang di eksekutif duduknya kayak apa Pak? Duduknya begini. Pelayannya datang, Pak, minum apa Pak? Minum apa yang ada? Waduh, belagu deh Pak. Orang Jakarta bilang belagu. Apa? Terus apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa melihat pemandangan. Kenapa di situ kaca-kaca? Kaca-kaca di situ Anda bisa melihat. Itulah ibarat orang di alam kubur. Wa idal jannatu, dideketin surga ke kuburanmu Mas, Pak. Dibuka pintu-pintu kuburan sehingga kayak duduk. Oh iya benar juga Ustadz ya. Iya benar. Kamu kebanyakan setan, nggak percaya sama surga, azab kubur akhirnya. Neraka dideketin juga sama kamu, dideketin nerakanya. Deket saja, fayatihi min ruhiha, fayatihi min rauhiha. Maka masuk ke dalam kuburannya apa? Asap neraka doang, Pak. Asapnya masuk ke neraka. Akhirnya yang terjadi di kuburannya apa? Kosong, Pak. Asapnya doang. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Kata Nabi, berlindunglah kalian dari adab kubur. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat. Kalau semua ini terjadi para jamaah, fenomena kiamat tadi itu muncul begitu dahsyatnya yang tidak pernah terjadi sama sekali. Tsunami itu begitu dahsyatnya. Bagaimana kalau tsunami itu lebih dahsyat dari itu? Tsunami itu kan cuman permukaan airnya aja yang, ya kan? Tapi kalau bagaimana? Bukan permukaan air, Pak. Semua air laut, kedalaman air laut yang berkilo-kilometer itu meluap, tumpah ke daratan, tapi berbentuk api. Kenapa, Pak? Tahu gentong, Pak? Tahu gentong? Ya, tahu. Itu ditumpahkan gimana, Pak? Tower air, penyimpanan air di rumah Bapak ditumpahin, Pak, ke bawah. Gimana, Pak? Hah? Tapi yang keluar bukan air laut, api, Pak. Apa yang terjadi dengan manusia? Alimat nafsum ma, subhanallah ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Disitulah manusia akan sadar. Ya Allah, berarti selama hidup saya di dunia kemarin banyak salahnya. Di situ manusia sadar. Sekarang sadarkah manusia? Belum, Pak. Belum. Siapa yang sadar? Yang sadar adalah orang yang dikasih cahaya hidayah dari Allah. Ini yang sadar. Ini yang sadar. Subhanallah. Makanya yang penting bagi manusia itu apa? Iman. Ini alasannya kenapa yang ditanam lebih dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Terhadap para sahabat itu ketika di awal Islam ditanamkan apa? Iman. Kata Hanzalah Al-Usaidi, seorang sahabat, mengatakan,
kami kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi, ka'annana kita melihat surga, ka'annaha ra'ya ain. Kami ini seakan-akan melihat surga dengan mata kita. Kita kalau duduk sama Nabi, beliau cerita tentang surga, seakan-akan surga itu di depan mata, kita bisa ngelihat. Apa maknanya? Satu, Rasulullah memang menjelaskan surga itu dengan baik. Menghasilkan apa? Iman. Seakan-akan kami melihat surga itu dengan mata. Melihat, seakan-akan melihat, iman mereka tumbuh. Pertanyaannya para jamaah, kapan imannya dia tumbuh seperti itu? Kapan? Coba lihat sahabat tadi, seakan-akan kami melihat surga. Kapan? Hah? Kapan? Apa jawabannya? Ketika mereka mendengar penjelasan dari Rasulullah. Artinya apa? Iman dengan hari akhir, dengan Allah, rukun iman akan muncul dari mana? Dari ilmu, Mas. Dari ilmu, Mas. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat yang ada di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya. Iman itu adalah ilmu. Sekarang orang mendengar, sahabat tadi mendengar dari Nabi cerita surga, melahirkan apa? Keyakinan, pengakuan, keyakinan, seakan-akan kami melihat surga dengan mata. Inilah iman. Kenapa hari kiamat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Kenapa fenomena yang akan terjadi di hari kiamat kelak sudah diceritakan oleh Allah kepada kita? Apa maksudnya? Nakut-nakutin. Udahlah, jangan dengerin pengajian itu, Ustadz itu apa? Isinya pengajiannya cuma nakut-nakutin orang. Hah? Kenapa, Pak? Untuk nakut-nakutin? Iya, satu. Cuman itu tidak. Ini adalah iman, melahirkan iman. Ketika iman itu lahir, maka muncul apa, Pak? Hah? Muncul apa pada dirinya? Muncul ungkapan Handhalah Al-Usaidi tadi. Wahai Rasulullah, kenapa kalau saya duduk bersamamu, wahai Rasulullah, engkau bercerita surga neraka, seakan-akan kami melihat. Kami melihat surga sudah di depan mata, sudah jelas. Tapi setelah kita pergi meninggalkan engkau, balik ke pasar, balik ke rumah, sepertinya yang engkau sampaikan tadi itu hilang di benak kita. Surganya hilang ya Rasulullah. Surganya hilang, nerakanya hilang ya Rasulullah. Sungguh kami ini orang munafik ya Rasulullah. Kami munafik. Apa jawaban Nabi? Wahai Handhalah, kalau kamu konsisten dengan Islammu, kamu selalu ingat surga di pikiranmu, ingat neraka di pikiranmu, hidupmu akan senantiasa ditemani malaikat kamu. Ketika perang Uhud tiba, di sore harinya, sore hari sebelum perang Uhud,
Hanzalah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah mengatakan, wahai Rasulullah, sore ini saya mau menikah wahai Rasulullah. Oh, selamat, kata Nabi. Menikah sore itu. Kemudian subuh Hanzalah ke masjid. Lihat, sholat subuh ke masjid. Siapa ini? Pengantin baru malam pertama, masih kenal masjid, Pak. Ya. Pengantin baru malam pertama masih tahu jalan ke masjid. Biasanya gimana? Lupa jalan ke masjid, Pak. Kenapa? Pengantin baru, Pak. Yang inget apa? Sarung yang inget, Pak. Hanzalah tidak. Surga neraka di benaknya, Pak. Surga neraka di pikiran beliau. Pengantin baru malam pertama masih sholat di masjid, Pak, sholat subuhnya. Habis sholat subuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk balik ya ke rumah ya. Rasulullah tersenyum. Monggo nderekaken, kata orang Jawa. Silahkan. Bahasa halus. Kenapa? Ganti sarung, Pak. Ya. Setelah itu Rasulullah mengumumkan jihad, perang Uhud di kota Madinah. Semua sahabat tak tersisa, laki-laki kuat, ikut semua dalam pertempuran Uhud itu. Selesai perang Uhud, banyak sahabat yang terbunuh. Kira-kira ada 70 sahabat terbunuh dalam pertempuran itu. Rasulullah ngecek siapa saja yang terbunuh dalam pertempuran ini. Siapa aja. Dicek satu hingga beliau melihat tubuhnya Hanzalah tergeletak di situ, sudah wafat sebagai syahid. Rasulullah melihat jasadnya Hanzalah. Lalu beliau memalingkan mukanya. Beliau lihat lagi, beliau palingkan lagi. Beliau lihat lagi, beliau palingkan lagi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau palingkan wajahmu ketika melihat Hanzalah? Rasulullah menjawab, saya malu sama Hanzalah. Kenapa? Tubuhnya, rohnya sekarang ditemani dan dituntun sama bidadari-bidadari surga. Sekarang Hanzalah lagi dimandiin oleh para malaikat. Pergi kalian ke rumahnya, tanyain sama istrinya apa yang diperbuat Hanzalah. Pergi sahabat itu menemui istrinya, namanya Jamilah, putri dari Abdullah bin Ubay bin Salul, putri dari tokoh bajingan preman di Madinah, tokoh munafik. Tapi putrinya diketok sama sahabatnya. Rasulullah nitip salam sama dirimu. Beliau memberitahukan kamu bahwa suamimu Hanzalah wafat sebagai syahid. Padahal menikahnya kapan? Baru kemarin, Pak. Si istri apa? Mengangkat tangan langsung di hadapan Allah. Ya Allah, segala puji bagi engkau yang telah memuliakan suamiku dan mengangkat suamiku sebagai syahid. Bangga dia suaminya jadi syahid. Rasulullah pesan, apa yang dilakukan suamimu? Kenapa? Kata Rasulullah, suamimu dimandiin sama malaikat. Istrinya cerita, iya, pagi itu suaminya lagi bergaul dengan istrinya, lagi menggauli istrinya. Di tengah-tengah menggauli istrinya ada panggilan jihad. Milih mana? Dilanjutin tuh bubar, Pak. Di benak Hanzalah ada surga neraka. Di tengah-tengah itu bubar, ndak jadi, Pak. Pergi dia meninggalkan istrinya, lari ikut jihad. Artinya sudah mandi junub enggak Hanzalah? Belum mandi junub, Pak. Belum mandi junub Hanzalah. Ikut dan terbunuh di situ.
malaikat memandikan Hanzalah, Pak, karena beliau masih junub. Ini iman. Di pikiran Hanzalah ada surga, di pikiran Hanzalah ada neraka. Inilah manfaat iman dengan hari akhir, Pak. Sebelum penyesalan, kenapa kok dia menyesal? Alimat nafsu ma ahdarat. Kenapa dia menyesal? Karena dulu di dunia, di pikirannya tidak ada surga dan tidak ada neraka. Inilah sahabat. Ketika Rasulullah diberitahu bahwa pasukan Abu Sufyan lagi menyerang kota Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Beliau memberitahu bahwa pasukan Abu Sufyan sebentar lagi menyerang kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Muncullah seseorang mengatakan dia di pikirannya tidak ada surga dan neraka, nggak ada iman dengan hari akhir. Dia nggak peduli lembaran suhuf tadi mau dicatat apa, nggak peduli dia. Yang dipikirin apa? Selamat. Dia mengatakan pada Rasul, wahai Rasulullah, biarkan Abu Sufyan itu menyerang kota Madinah. Coba perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wahai Rasulullah, biarkan Abu Sufyan menyerang kota Madinah. Jika mereka menyerang kita, kita akan lawan Abu Sufyan itu di rumah. Nanti yang cewek-cewek kita suruh naik ke atap, kita lawan dia di rumah. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini? Pengecut. Ini jin ifrit ini, Pak. Halus, halus, dikemas halus, kayak kentut halus tapi bau, Pak. Mohon maaf ya. Halus, Pak. Rasulullah diam, cembetut Nabi. Sa'ad bin Mu'ad bangun. Wahai Rasulullah, kami sudah berjanji kepada dirimu, kami sudah bersumpah terhadap dirimu, terhadap Allah dan dirimu, bahwa kami akan membela Islam, kami akan berdakwah membela Islam, kami akan berjihad menegakkan Islam. Kami bukan orang-orang yang mengatakan idhab wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kami bukan orang yang mengatakan pergilah engkau jihad, kami di rumah saja. Tidak, tapi pergilah engkau berjihad dan kami akan berada di saf terdepan. Andai engkau menyuruh kami untuk menyelami dalamnya lautan, kami akan selami itu daratan lautan, wahai Rasulullah. Berdiri Rasulullah, diambil baju perangnya, pergi Rasulullah dengan menghadap, dengan membawa pedang. Kenapa? Di pikiran dia ada surga dan neraka. Ini ceritanya kok seru, perang-perang melulu. Saya kasih cerita yang enak, nggak perang, Mas. Ya, nanti kalau ada orang di sini, wah ini ustadznya nggak bener ini ngajak orang jihad, nanti gitu. Udah nggak jadi cerita perang deh. Saya ceritain yang lain. Ada seorang sahabat, dia ini rumahnya paling jauh di Madinah, Pak. Paling jauh, ujung-ujung sudah di Madinah. Tapi sholat berjamaahnya tidak pernah telat sama sekali. Sekalipun nggak pernah telat, Pak. Adzan dia sudah duduk di situ. Rumahnya paling jauh. Naik apa? Sikil, Pak. Tahu sikil? Hah? Bukan merek motor, Pak. Sikil, Pak. Made in akhirat. Merek punya Allah, Pak. Kaki jalan. Berangkatnya jam berapa? Nggak usah ditanya. Pokoknya rumahnya paling jauh. Setiap hari dan tidak pernah telat. Ada seorang sahabat mengatakan, Mas, kenapa kamu nggak naik kendaraan saja? Kalau panas, kamu nggak terlalu kepanasan. Kalau malam,
kamu nggak membahayakan dirimu sendiri. Pakai kendaraan enak. Apa jawaban dia, Pak? Di pikirannya ada apa, Pak? Surga neraka, Pak. Jawaban dia apa? Mas, saya kepengen langkah kaki saya dari rumah ke masjid dan pulang saya dari rumah ke masjid itu dihitung pahala, Mas. Bukan sholatnya aja. Saya mau dihitung pahala semuanya. Cerita ini kedengar telinga Nabi. Nabi bilang apa? Laki-laki itu telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Lihat, iman dengan hari akhir. Dia yang difikirkan apa? Nanti suhuf yang ditulis itu pakai tinta hitam atau tinta merah. Itu yang difikirkan sahabat, Pak. Itu yang dipikirkan. Makanya Nabi bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Selalu dikaitkan iman sama Allah, iman hari akhir. Jaga ucapanmu, jaga perbuatanmu. Sebelum nanti menyesal, alimat nafsu ma ahdarat. Nanti menyesal loh kamu. Ketika sudah fenomena alam bumi dibalik-balik. Yaumana tuwis samaa katayyi sijilli lil kutub. Pada hari itu kami akan melipat bumi langit itu seperti layaknya lembaran-lembaran buku itu kami lipat-lipat. Udah habis, selesai, tutup buku, Pak. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanan Allah, Pak. Penyesalan tidak berlaku. Tobat sudah expired, Pak. Udah habis, enggak. Untuk itu ini ilmu ini melahirkan apa? Iman. Jadi orang yang rajin sholat, menegakkan sholat, itu siapa, Pak? Orang yang di benaknya ada apa, Pak? Surga neraka. Kalau di benaknya ada fulus, sholat enggak? Hah? Ada duit di benaknya, Pak? Sholat enggak? Sholat. Tapi apa? Kayak orang dagang, Pak. Kemasannya diperindah. Biar apa? Biar cepat. Sholatnya dikhusuk-khusukin, Pak. Kenapa? Mau dapat duit ini besok ini. Kenapa? Di depannya ada mertuanya. Kenapa? Dilihat orang banyak. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Tahu Hudzaifah bin Yaman? Hah? Tahu? Tidak tahu. Hudzaifah ibnul Yaman seorang sahabat mulia. Dia dikenal dengan panggilan sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau sholat malam. Ketika beliau sholat malam, beliau selalu meneteskan air mata, menangis sepanjang malam. Beliau menangis dalam sholatnya, terus menangis. Kenapa menangis, Pak? Di benaknya ada surga neraka. Menangis terus, menangis, Pak. Setelah salam, nengok dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nengok salam, ternyata di situ ada orang yang melihat sholatnya dia, Pak. Disamperin sama sahabat Hudzaifah. Mas, Anda berarti melihat dan memperhatikan saya sholat tadi ya? Iya. Mas, anggap kamu nggak ngelihat apa-apa. Jangan ceritakan siapapun kalau kamu melihat saya sholat. Subhanallah. Lihat, Pak, keikhlasan yang luar biasa, Pak. Kenapa? Di pikirannya ada surga, Pak. Dia nyari mau itu, Pak. Neraka, takut sama itu aja saya. Jangan ceritain ya kalau saya sholat, Pak. Jangan.
Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Infak. Oh infak. Catat Pak, dari jauh. Haji fulan. Hajinya digedein Pak. Haji fulan. Sahabat nggak mau Pak. Iman, mereka punya iman Pak. Inilah. Kenapa? Takut mereka nanti nyesel. Alimat nafsu ma'akhtar, takut. Coba lihat di surat Al-Qiyamah tadi. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Manusia yang tidak beriman bingung, dia ini apa. Kita mau pergi kemana? Digiringlah mereka semuanya. Setelah alam hancur semuanya berantakan, manusia akan mati semuanya, dan mereka matinya apa? Ditiup dengan angin oleh Allah. Ada angin yang bertiup, maka seluruh manusia akan mati semuanya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kalian akan pulang dan kembali ke tempat Tuhanmu yang menciptakan kamu. Mustaqar, kalian akan kekal di situ selama-lamanya. Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Hari itu manusia akan dikabarkan, dikasih tahu apa yang sudah kamu perbuat di dunia semasa kamu hidup. Mulai dari kamu balik sampai detik kamu wafat, semuanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu yauma idzin ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguh manusia pada hari itu akan melihat apa yang dia perbuat. Wa alqa ma'adhirah, dia tidak bisa berdalih lagi. Ya Allah, dulu saya pikir tidak bisa. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum. Semua akan jadi saksi. Tangannya bisa bicara, kakinya bisa bicara, matanya, hidungnya, telinganya, semua akan bicara Pak. Akan jadi saksi. Wa naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kami tutup mulutnya, dikunci mulutnya oleh Allah. Yang bicara tangan, kaki, semua anggota tubuhnya bicara. Mau ngomong apa? Wa syahidin wa mashhud. Di situ ada yang bersaksi dan ada yang menjadi yang dipersaksikan. Mau apa manusia? Ini adalah iman. Pengetahuan ini iman Pak. Iman hari kiamat, iman dengan hari kebangkitan, iman dengan adanya hari ba'ats, melahirkan amal saleh. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman ini wa amilu salih. Orang yang punya dua sifat ini watawasau, ngajak orang Pak biar selamat semuanya dari azab. Diajak orang lain, Mas, ayo sholat Mas. Saya negor satu orang. Ada satu orang belum sholat, saya tegur. Mas, waktunya sholat, ayo sholat. Jawaban dia apa? Pak, sholat saya sudah saya wakilin sama dia Pak. Sholat kamu wakilkan. Iya. La haula wala quwata illa billah. Mas, sholat ini wajib Mas, wajib. Iya Pak, saya belum dapat panggilan Pak. Siapa yang manggil kamu Mas? Malaikat maut manggil kamu. Seumur hidup saya nggak pernah melihat orang dengan terang-terangan berani kalau dia nggak sholat ngomong. Ya ini, zaman sekarang sudah Pak. Dulu orang mau nggak sholat, maaf Pak, celananya kotor, ya kan? Duluan deh Pak, nanti saya nyusul, nggak sholat itu artinya. Tapi sekarang enggak, udah sholat aja deh, gue enggak, terang-terangan dia. Ini zaman sekarang Pak.
Kita selamatkan, Pak. Watawasau sabar. Orang untuk menambah iman itu butuh sabar. Mau beramal butuh sabar. Pasti ada ujian. Inilah iman dengan hari akhir. Kenapa poin-poin keimanan ini disebutkan oleh Allah sampai pada ayat yang ke-14? Melahirkan orang mukmin yang beramal saleh. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sungguh orang yang berserah diri kepada Allah diikuti dengan apa? Muhsin, beramal saleh. Ini manfaatnya. Ini perilakunya, Pak. Ini nilai perilakunya inilah. Wailul lil apa? Mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Lihat, Pak, orang-orang celaka, orang-orang yang dagangnya curang, Pak. Kenapa dia dagang curang? Karena di otaknya, pikirannya tidak ada surga neraka. Kalau giliran dia beli, dia minta yang paling baik. Tapi kalau dia yang dagang, dikurang-kurangi, Pak. KW3 dia bilang, KW1. Dikurang-kurangi, bohong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ini tahu kelak kamu dibangkitkan oleh Allah dari kubur? Liyaumin azim, itu hari-hari yang besar, luar biasa. Lah inilah, Pak. Kenapa iman dulu? Kenapa harus iman? Karena ini. Kenapa di Makkah ayat-ayat yang turun itu ayat yang berkaitan dengan iman, akidah, iman, akidah. Kenapa? Karena ini, Pak. Ini yang dorong motornya, itu ini yang gerakkan kita semua. Tapi kalau nggak punya iman, kayak bunglon, Pak. Kayak bunglon, seenaknya dia berbuat. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keimanan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya nanti kelanjutan dari surat At-Takwir kita lanjutkan nanti maghrib di masjid yang satunya. Kenapa nggak saya habiskan aja? Bisa aja saya habiskan, tapi kalian tidak memahami ayat ini secara mendalam. Dan nanti susah untuk menghubungkan dengan perilaku kita. Ya, kenapa sih kok harus beriman cerita tentang langit bumi? Kenapa? Ya tahu kalau kiamat itu hancur, tahu. Tapi kenapa? Ini yang harus penting buat kita semuanya. Iman melahirkan perbuatan, iman melahirkan ucapan. Agar apa? Agar tidak muncul penyesalan-penyesalan yang terjadi nanti di kemudian harinya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Silakan, Pak. Apakah benar jika ada orang yang ingin menolak peringatan hari-hari besar dengan istilah seperti hari besar yang mana? Yang saya tahu katanya hari besar itu adalah hari kiamat. Yang ayat yang dibacakan tadi, Al-Mutaffifin, Yaumin 'Adzim, hari besar. Maka katanya kalau kita ingin mengadakan peringatan hari besar, harusnya yang kita ingat bahwa nanti akan ada hari kiamat. Apakah ini benar perkara seperti itu? Ya, hari besar di dalam Islam itu ada, Pak. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Itu hari besar. Dan Rasulullah memperingatinya. Yaumu aklin wa farah.
Ini adalah hari makan-makan, kata Nabi. Ayo makan, makan. Hari gembira, hari silaturahim, silaturahim semua. Nggak boleh lo kalian puasa, haram puasa, nggak boleh. Hari seneng-seneng kok mau puasa, nggak boleh. Silaturahim. Fakir miskin yang nggak punya makanan, kamu kasih makanan biar dia senang, biar bisa masak. Kasih duit, bukan kasih berasnya doang, kasih berasnya nggak bisa beli lauk. Kasih semua, nggak bisa beli baju, kasih duit, bisa beli baju dia, kasih baju, biar semua senang, semua senyum, semua bahagia. Ini hari besar kita. Hari Jumat itu adalah hari bahagia, hari senang. Ada hari besar. Ya ini yang hari besar yang ada di dalam Islam. Ya, kalau di selain itu banyak, tapi umat Islam hanya ada hari besarnya cuman yang ini, bahagia mereka. Ini yang diakui dalam Islam. Ya, yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Sujirat itu artinya dinyalakan jadi api. Sujirat. Jadi laut itu, air laut itu berubah menjadi api. Kemudian diinfitor fujirat, meluap. Makanya saya contohkan tadi kayak tower air di atas itu kalau dituang gimana? Tapi yang keluarnya itu bukan air tapi api, Pak. Laut tsunami. Tsunami itu kan terjadi goncangan di bawah sehingga menjadikan air yang ada itu meluap, kan gitu kan, yang di atas. Bagaimana kalau air itu 100% meluap, Pak? Bumi lebih banyak mana, daratan sama lautan? Lautan. Kedalamannya berapa lautan, Pak? Berkilo-kilo. Itu kalau meluap semua gimana? Hah? Tapi luapan yang keluar itu apakah air? Api, Pak. Berarti akan berubah menjadi apa ini? Api semua. Itu. Wa idzal biharu fujirat, meluap. Lalu setelah itu wa idzal biharu su'irat, berubah jadi api, yaitu meluap, keluarnya jadi. Nas'alullahal afiyah. Wallahu a'lam. Ya, tentunya kalau kita melihat dari ini alurnya ya bersamaan, Pak. Ada yang tanyakan, sini ada pertanyaan tertulis. Seseorang kalau di dalam kubur, seorang yang banyak amalnya akan mendapat nikmat, sedangkan orang yang banyak dosanya akan mendapat siksa kubur. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang? Apakah dia akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Di kuburan itu nggak ada setengah-setengah, Pak. Ya, di kuburan itu kalau enggak adab ya nikmat sudah. Loh, kalau orang setengah-setengah, loh emang Anda tahu dari mana? Kok bikin penilaian sama orang? Makanya kata Rasulullah apa? Kalau ada seseorang yang wafat, jangan diomongin kejelekannya, Bapak, Ibu. Yang diomongin apanya? Kebaikannya aja. Kenapa? Mudah-mudahan kebaikannya itu yang diterima oleh Allah. Cuman ada dua ini aja. Kalau nggak nikmat ya adab sudah. Jadi dominan mana? Dan itu akan berada di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Di akhir surat
takwir ini nanti kita bahas, menarik sekali. Apalagi nanti kita bicara tentang Al-Quran dan isu-isu yang berkembang dari komentar para tokoh-tokoh liberal tentang Al-Quran, yang menarik. Ya. Iya benar, seperti yang saya singgung tadi bahwa nanti ketika fenomena kiamat itu terjadi, nanti ada angin. Untuk apa angin itu? Angin itu tujuannya untuk menjadikan semua manusia yang masih hidup itu jadi mati semua, Pak. Jadi angin ini yang membuat manusia semua mati. Terus Rasulullah SAW juga mengatakan, tidak ada satu orang pun yang bisa mendapati hari kiamat kecuali dia orang yang jahat. Artinya apa? Yang mengalami fenomena-fenomena besar tadi itu cuman orang jahat aja, Pak. Orang kafir, orang Islam tapi yang sudah kagak ada iman sama sekali, udah gak karuan. Tapi orang yang beriman, beramal saleh, sebelum datangnya kiamat sudah diwafatkan semua sama Allah. Sudah diwafatkan semua orang-orang beriman. Tidak ada, yang tersisa hanyalah syirarul khalq, makhluk yang paling buruk. Kita berdagang kebanyakan banyak berdusta, misal mengurangi timbangan, menyatakan modal sampai-sampai berani sumpah, saya jual es, berbohong dengan pembeli bahwa air ini masak, padahal air tidak dimasak. Bagaimana? Ini terancam dengan wail tadi itu. Wail itu apa? Wail itu ada dua penafsiran, Pak. Ya. Wail itu ada dua penafsiran. Penafsiran umum dan penafsiran khusus. Penafsiran umum dulu. Wail itu ditafsirkan oleh jumhur para ahli tafsir, kebanyakan para ahli tafsir mengatakan wail ini adalah kebinasaan dan azab neraka. Artinya apa? Orang yang melakukan perbuatan itu hidupnya di dunia bakal binasa, hidupnya di dunia sengsara. Memang dia dapat untung banyak dengan menipu orang, bohongin orang, tapi hidupnya sengsara, Pak. Nggak ada kebahagiaan sama sekali. Dapat duit banyak, tapi dia sengsara, Pak, hidupnya. Sengsara hidupnya. Di akhirat dapat adab. Ini wail, Pak. Makna yang kedua, makna khusus wail apa? Diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Apa katanya? Wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail itu adalah telaga di neraka jahannam, di mana isinya adalah nanah penduduk neraka. Telaga di neraka jahanam isinya nanah penduduk neraka itu diperas oleh Allah, dimasukkan ke situ. Wail, orang awam bilang neraka wail. Ini maksudnya. Buat siapa? Wah, kagak ada untungnya nih, Pak. Bener gak ada untungnya, Pak? Kalau Bapak minta, gak ada untung, Pak. Bohong dia, padahal dia sudah. Wah, modalnya ini sekian kan, Pak? Padahal modalnya tidak
Contohin dagang es, ini airnya udah dimasak Pak, padahal airnya tidak dimasak. Timbangannya dikurangi. Main bangunan, properti, ditulis di situ speknya besi 12, ya kan? Yang dipakai besi 10. Makanya kalau bangun di depannya ditutup pakai seng, biar orang tidak ngelihat. Kenapa Anda tutup? Takut kelihatan orang kalau kamu bohongin. Buka aja biar orang ngelihat. Enggak, saya nggak takut. Ya udah, ngapain ditutup? Coba pikir aja Pak, ya kan? Dikurang-kurangi semuanya. Nanti yang ditunjukin apa? Gagang pintunya dikasih merek Jerman sama dia. Klosetnya dipilihin merek yang bagus, padahal semennya dikurangi. Besinya dikasih besi 8 Bapak. Mata Bapak dibohongin itu sama kontraktor kayak beginian. Dia orang kayak gini, harta yang dia peroleh nggak berkah Pak. Maksudnya nggak berkah itu apa? Tidak bisa dia pakai untuk taat kepada Allah, nggak bisa. Tidak membantu dia untuk taat kepada Allah. Dia sendiri tidak akan taat kepada Allah. Kalau dia ibadah pun, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kenapa? Karena yang dia makan itu duit halal apa haram? Ya, haram. Hah? Gimana? Terus kehidupan sehari-harinya sengsara, Pak. Nggak ada kebahagiaan dalam hatinya. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Terus gimana solusinya? Dagang jujur lebih afdol, mulia, bahagia dunia akhirat. Bagaimana cara mengkikis mengkikis orang-orang yang masih melakukan acara tahlil? Mohon penjelasannya. Tahlil di tempat orang yang kena musibah, meninggal dunia. Tahlil itu, Pak, zikir yang paling mulia, Pak. Kenapa? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu, apalagi seseorang dalam keadaan suntuk zikir la ilaha illallah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kayak orang haus minum air es, tenang hatinya, zikir la ilaha illallah, terus itu paling mulia, Pak. Tapi kalau perayaan, melakukan sebuah ritual setelah seseorang wafat, setelah wafat dia bikin acara, baca Yasin 3 kali, terus baca ini, baca itu, baca ini. Bagaimana hukumnya? Imam Syafi'i mengatakan baca Quran yang dihadiahkan kepada si mayit itu sia-sia dan pahalanya tidak sampai, Pak. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwa itu pahala tidak sampai. Kalau tidak sampai berarti apa? Sia-sia. Kalau sia-sia perlu dilakukan, kagak usah. Nggak sampai kok. Terus bagaimana dengan zikir-zikir yang lain? Zikir-zikir yang lain juga sama. Apa itu? Zikir-zikir yang nggak ada aturannya. Sesuatu yang tidak ada aturan dan tuntunannya itu pasti akan tertolak. Nggak ada aturan, tertolak. Nggak ada dasar hukumnya, ditolak. Nggak ada penjelasannya di Quran hadis, ditolak. Terus bagaimana dong kalau ada orang meninggal? Masa orang meninggal nggak didoain kayak ayam?
Berarti Rasulullah, para sahabat itu wafat nggak ditahlilin kayak ayam dong Nabi. Hah? Banyak orang bilang orang wafat nggak ditahlilin kayak ayam. Rasulullah wafat nggak ditahlilin, berarti Nabi kayak Rasulullah. Para sahabat meninggal kayak, berarti yang afdol dan mulia siapa? Kamu doang. Bahaya dong, bahaya. Makanya jangan asal asbun. Wah, orang nggak tahlilan mati kayak ayam. Jangan asbun, Mas. Mulutmu harimaumu. Bahaya itu. Rasulullah wafat nggak ditahlilin. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin surga nggak ditahlilin. Oke, mereka kan sudah dijamin surga, jadi nggak perlulah ditahlilin. Nah sekarang kita ini kan kagak jelas. Wah, anak durhaka, doain bapaknya masuk neraka. Gimana sih kamu? Nggak percaya bapakmu masuk neraka, nggak masuk surga? Ya percaya sih. Lah terus kenapa ngomong begitu? Aduh, serba salah. Ya iya, serba salah. Terus yang benar apa? Yang benar adalah doain. Ini yang benar. Ini yang tembus sampai ke langit sono, Mas. Jadi jangan melakukan amalan yang merasa diri kita sok pinter daripada Nabi dan Rasulullah. Memang kita lebih afdal dari Nabi dan Rasulullah, dari para sahabat. Sahabat yang dijamin surga. Mereka udah dijamin surga loh. Masih hidup sudah dikasih rumah petakan di surga loh, Pak. Terus kita lebih afdal dari mereka? Tidaklah. Jadi apa yang tidak ada dalam kehidupan mereka tidak perlu kita laksanakan. Kita mengamalkan apa yang ada dalam kehidupan para sahabat. Itu afdal, itu selamat. Itu kebahagiaan dunia akhirat. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada lagi, silakan. Ya, pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, melihat kebenaran itu bukan pada individu, bukan pada saya, bukan pada siapapun. Ya. Yang kedua, melihat kebenaran itu berdasarkan dari aturannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melihat seseorang yang berbuat salah, apakah sikap kita
Umpama melihat seseorang di pinggir jalan yang terjatuh, apakah kita mengatakan rasain, syukurin, kapok? Hah? Dasar kamu, dia udah dicibir, dipojokin. Apakah seperti itu? Tidak. Melihat seseorang yang salah, berbuat amalan yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan? Anda dakwahi, Anda kasih tahu, Anda pegang tangannya, Anda tuntun dia menuju sunnah Nabi. Bukan malah disibir, bukan malah dihindari, bukan malah dikata-katai. Tunjukkan sama dia, dekati dia. Tunjukkan kalau Anda berbuat sunnah, tunjukkan dengan akhlak Islam. Percuma sama dia banyak berbuat bid'ah, nggak usah disalamin. Loh, kamu siapa? Sombong amat kamu. Kamu orang paling benar di muka bumi, menganggap kamu yang paling hebat, orang lain jahat. Ini orang-orang yang nggak punya akhlak ini. Jangan sholat di masjid situ. Kenapa? Itu masjid Ahlul Bidah. Waduh, kamu siapa kok tukang stempel begini? Nggak tahu kalau kamu bikin stempel memang di pasar. Nggak boleh, Mas. Jangan mengkotak-kotakkan orang. Ini masyarakat kita masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. Dia hanya ikut aliran sungai aja. Dia ikut angin, dia ikut arus. Dia belajar agama sesuai dengan orang yang pertama kali dia temui. Siapa yang ditemui dukun, dia belajar ilmu dukun. Yang ditemui copet, ya belajar nyopet, Mas. Yang ditemui pemulung, ya belajar memulung dia. Dia ketemu siapa pertama kalinya. Terus setelah itu Anda salahkan, Anda pojokin, Anda cibir, nggak mau ngucapin salam, cembetut muka Anda. Wah, dia nggak jenggoten, kakinya isbal. Loh, mana akhlak Anda? Gara-gara dia nggak jenggoten terus Anda nggak mau ngucapin salam. Emang orang kafir dia, Mas? Ini yang salah dari teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang baru belajar ngaji apa. Dilihat dulu kakinya, cingkrang nggak usah kasih salam. Bukan ikhwan kita. Apa ini? Kamu siapa? Siapa dia? Nggak jenggoten. Wah, berarti bukan ikhwan kita. Astaghfirullahaladzim. Melihat perempuan nggak pakai jilbab, udah nggak usah dideketin, nggak pakai jilbab, auratnya dibuka. Loh, Mas, dia nggak ngerti, Mas. Samperin, deketi, Mas. Tunjukkan akhlak Islam, Mas. Tunjukkan akhlak Islam, Mbak. Ajari dia, Mbak. Watawasau. Ajari dia. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang lewat tangan kamu itu jauh lebih mulia daripada dunia daripada onta merah, daripada harta yang paling mahal, lebih baik loh. Kecuali dia dedengkotnya, otaknya, tokohnya jauhi, Mas. Kenapa? Bahaya. Tokohnya kok. Kalau Anda bisa mendekati dia dengan hujjah, dengan argumen yang kuat, silahkan. Tapi kalau nggak pede, hindari. Justru kamu nanti yang kena racunnya. Tapi kalau masyarakat awam, wala alu wala dolin, amin, kakak ngerti dia, Pak. Nggak paham, jangan dijauhi dong. Jangan dibikin stempel-stempel. Jangan jadi guru geografi, Mas. Apa Pulau Jawa, Palembang, jangan, Mas, dikotak-kotakin begitu. Deketin, wah itu masjid kunut. Emang kenapa kalau kamu kunut, Mas?
haram, masuk neraka. Hah? Punya ilmu lah. Jangan bikin stempel. Tunjukkan sekali lagi, ini kesalahan kita. Sehingga dakwah sunnah nggak tersebar gara-gara ulah kita sendiri. Ya kan? Inilah. Nggak paham, ajarin orang. Nasihati dia dengan hujjah, dengan dalil. Tunjukkan dalilnya, ayatnya, hadisnya. Kasih tahu nasihati cara yang baik, sopan. Nah ini dengan baik. Ya. Benarkah perilaku LGBT itu dibentuk oleh lingkungan antara mereka atau salah pergaulan? Ya semua lingkungan, Mas. Ya kan? Lingkungan. Saya pernah ketemu satu orang di Arab Saudi. Wajah di pesawat, yang lebih unik di pesawat, Pak. Waktu itu saya pulang, di samping saya ini, mohon maaf, ya, wajahnya orang Jawa asli, kulitnya hitam, pesek, udah pesek banget lagi hidungnya, Mas. Udah pesek banget, hitam, sudah wajah asli wong deso, wajah deso, Mas. Gemuk, anaknya sama begitu, wajah deso. Pikiran saya, siapa? Ya wong deso, lagi umroh, kan gitu kan? Orang desa, orang Jawa, pokoknya orang kita lah, lagi umroh, duduk di sebelah saya. Duduk diam, dia nggak ngomong apa-apa. Datang pramugari, nawarin minuman apa, nggak taunya dia ngomong Arab. Ngomong Arabnya itu dari tenggoknya sini, Mas. Tahu maksudnya dari ngomong Arab itu? Fasihnya pol 100% fasihnya, Pak. Dari sini, dari tenggoknya sini keluarnya. Saya bengong, kaget saya nengoknya orang kaget, Pak. Hah? Kagak nyambung sama nih muka. Dalam hati saya, kagak nyambung sama nih muka. Tenggorokannya tenggorokan orang Arab asli. Ajib, nih pergi, anak samperin daripada anak dosa. Iya kan? Anak bilang assalamualaikum. Ngomong jawab salamnya itu fasih banget. Waalaikumsalam, mantep gitu, Pak. Saya nggak bisa niruin. Anak tanya, Syuf Afwan, daripada anak dosa sama kamu, wajah kamu ini wajah deso. Sana bilang, ketawa dia klik di meja di kursinya. Oh, ketawa malish kata dia, nggak apa-apa ente nggak masalah. Iya daripada anak dosa, anak bilang. Tapi ente ngomongnya Arabnya mantep, sana bilang. Cerita dia, saya dari Jawa Tengah katanya dia. Siapa? Kakek saya, tapi saya lahir di Makkah, di Arab. Oh, jadi wajah saya ini wajah Jawa, katanya. Tapi saya warga negara Arab Saudi. Loh, iya. Ya ini contohnya, Mas. Wallah, anak bilang samihni, maafkan anak kalau anak suudzon sama ente. Gua ketawa dia. Ini contoh, Mas. Ya kan? Contoh. Di mana dia hidup? Contoh kedua. Ini dulu ya, sebelum Timur Tengah gonjang ganjing, Mas. Saya pernah nemeni teman, ada tamu teman gitu dari Libya. Ya orang Libya, asli orang Libya sudah. Saya temani dia, dia bilang kamu butuh apa? Saya mau cari apa furnitur lah. Udah, saya tunjukin, saya nggak mau pedagang, saya mau pabrik kata dia. Udah, saya tunjukin ini pabrik furnitur, Chinese. Yang punya Chinese, Dodo. Pikir saya dia nggak bisa bahasa Inggris. Memang dia bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, kata dia. Ya udah kalau nggak bisa bahasa Inggris bahasa Arab aja kan. Duduk nih Chinese. Nah, taunya dia ngomong apa? Tuh Cina, diajak bahasa Cina sama tuh Arab. Saya mau, loh kok bahasa Cina? Bahasa Cina apa? Fasih sekali. Tuh Cina bengong.
Waktu itu pabriknya di Surabaya, ngomong sama saya pakai bahasa Surabaya. Mas, kok iso bahasa Cina iki Mas? Kok dari mana dia bahasa Cina? Kata dia. Mas nemu Arab dari mana? Kenapa Cina perempuan? Kenapa saya gak ngerti bahasa Cinanya, katanya dia. Kok bisa terlalu fasih bahasa Cinanya? Saya juga bingung, ini orang dari mana? Saya nanya, kok bisa kamu? Iya, saya lama di Shanghai, Cina. Oh, lah itulah Pak. Ya kan, ini keanehan orang. Kenapa kok bisa begini? Hah? Kenapa? Lingkungan Mas. Iya enggak? Lingkungan Mas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu watak, perilaku, perangai, agama sesuai dengan teman. Makanya cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Loh, kalau temenmu banci Mas, ya jadi kaleng. Temenmu pencuri, jadi perampok kamu. Sudah, temenmu apa? Temenmu anak masjid, rajin sholat, jadi orang beriman kamu. Lingkungan. Di Libya dulu, saya masih kuliah dulu di Libya. Ada adik kelas saya jauh, adik kelas saya jauh. Dia dari Sumatera sini, nggak tahu dari mana Sumateranya. Kalau jalan kayak cewek, Mas. Jadi kalau manggil orang, sudah kayak cewek gelakatnya. Itu semua orang nasihatin dia. Ya akhi, haram alaik, ini mal'un, terlaknat oleh Allah. Terlaknat, ini perbuatan la'anallahul mutasyabihati bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Haram, hukumnya haram. Dia diem dong, nggak bawa, nggak jawab. Ustadz semua nasihatin dia. Akhirnya dia ngucap. Kalau ngomong kayak cewek, ya begitulah. Anak cerita, maaf, katanya dia. Apa? Saudara-saudara saya ini perempuan semuanya. Saya laki-laki satu-satunya di rumah. Dan saya diajari oleh ibu saya seperti layaknya ibu saya ngajarin saudara-saudara cewek saya. Oh. Jadi kamu diajari, ya, saya diberlakukan seperti perempuan. Beginilah saya tahu perilaku saya cewek, tapi saya merubah nggak bisa. Ini dari kecil saya sudah begini. Dari mana Mas bentuknya? Lingkungannya. Begitulah seterusnya. Kenapa seseorang jadi rokok, Mas? Perokok. Kenapa jadi perokok? Jadi rokok kenapa dia? Karena teman-temannya, cobain dong, seisep aja. Hari ini seisep, besok sebungkus. Iya kan? Ngerokok kenapa? Teman. Dulu mau awal jadi pejabat, wah saya mau jadi pejabat jujur. Ketika terjun di situ, apa? Jadi kapal selam. Ya kan? Udah ditelan semua sama dia. Kenapa? Lingkungan. Saya ada teman anggota DPRD. Saya kasih tahu ini bahayanya lingkungan, Mas. Anggota DPRD. Ketemu saya, gimana kamu jadi anggota DPRD? Dia bilang teman-teman di dewan manggil anak Ustadz. Mereka suka bilang, Ustadz, kamu ini salah kamar, salah masuk ruangan, bukan di sini ruanganmu, Ustadz. Salah. Itulah lingkungan, Pak. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ya, jangan kayak orang lapar ngelihat gorengan asal diembat.
Tidak. Pilih, lihat mana teman yang baik, mana teman yang nggak sholat, ya udah jangan diajak jadi teman. Baik kok, nggak ada ceritanya orang nggak sholat baik, nggak ada ceritanya orang nggak sholat baik, itu nggak ada. Mesti ada udang di balik bakwan. Ada, kalau enggak nggak ada mas. Memang sih teman saya nggak sholat, tapi baik kok. Nggak ada mas. Ini jadi harus tahu. Maksiat jauhi sudah. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Hari ini kamu nggak ngapa-ngapain, tapi kamu akan terasa kalau kamu sudah salah jalan. Yuk kok saya sudah sampai sini? Ya, udah. Itulah dampak buruk dari maksiat, kejahatannya. Jadi muncul sekarang perempuan, laki-laki berlagak perempuan, homoseksual dan sebagainya. Dari mana? Lingkungan, mas. Lingkungan. Hari ini dia korban, besok dia jadi pelaku. Hari ini korban, besok pelaku dia. Besok pelaku sudah. Itulah bahayanya. Na'udzubillah. Sudah jauhi semuanya. Ini sampah kotor. Jauhi sudah. Nggak ada istilah nanti gimana dong. Itu kan teman-teman saya. Nggak ada. Berbahaya sudah. Narkoba. Sekarang dia jadi penonton. Besok Anda pemakai. Main sama perempuan. Enggak, saya cuma main doang. Hari ini main. Besok pelukan kamu. Begitu seterusnya. Ini hukum alam mas. Jauhi sampah, jauhi bangkai, jauhi kotoran. Selamat kita insya Allah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah kamu berteman sama siapa. Diumpamakan oleh Rasulullah dengan apa? Orang yang main dengan pedagang minyak wangi, dengan orang yang main sama pandai besi. Dia nggak ikut, tapi kena kan dampaknya. Begitulah. Perokok apa? Pasif. Tetap dia kena bahayanya. Padahal nggak ngerokok, padahal lebih bahaya malah. Begitulah seterusnya. Ini yang paling banyak kejahatan di masa sekarang. Orang terjebak maksiat karena ini. Faktor pertemanan. Ya. Kok bisa orang tuanya lemah ngontrolnya? Ya. Saya punya ceramah di YouTube, nanti cari ceramah saya di YouTube, judulnya apa ya kalau nggak salah, menjadi orang tua superhero kalau nggak salah judulnya. Ada lagi yang mirip-mirip itu, ada beberapa. Ya ini, jadi kita orang tua lemah, kontrol lemah, akhirnya anak itu asal menempatkan diri. Nah ini yang bahaya. Jadi kena pergaulan bebas, jadi kena narkoba, jadi kena banci, jadi nggak sholat, macam-macam lah di masyarakat itu, luar biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti malam maghrib kita lanjutkan kelanjutan ayat ini pada ayat yang ke-15, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Kita lanjutkan sampai selesai insyaallah. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.